Saya belum pernah melihat orang yang begitu hebat dalam pekerjaannya. Membuat kano dengan tangan hanya dengan menggunakan kulit kayu. Dia tidak hanya memasuki zaman besi di padang gurun. Dia bahkan memulai sebuah kebun sayur dan beternak ayam. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang mandiri. Dengan selesainya rumah, langkah selanjutnya adalah bagian yang menarik dari pembuatan perahu. Peter memotong kayu menjadi dua. Dia berhati-hati untuk memilih yang paling kuat. Tapi untuk menjadi bagian dari lambung kapal, ini akan membutuhkan sedikit pengamplasan lagi dengan pengikis untuk menciptakan bentuk yang lebih lebar di bagian tengah dan lebih tipis di bagian ujungnya. Setiap kesalahan lebih dari 1 mm, perahu harus ditenggelamkan. Setelah semua bahan diproses, rangka lambung kapal dapat dibuat dari bilah kayu dengan menggunakan konstruksi tanggam dan duri, dan kemudian bingkai dilunakkan dengan batu-batu besar dan air panas. Rangka sudah terbentuk. Menunggu sampai terbentuk, Peter pergi memilih pohon lain. Kulit pohon bit ini tahan air dan kuat, sangat cocok untuk membangun lambung kapal. Peter terlihat sedang mengupas kulit pohon untuk mendapatkan lambung yang sempurna. Lambungnya harus dikupas dalam keadaan utuh. Kemudian, Anda bisa meletakkannya di meja kerja dan membukanya. Jika kulit kayu tidak berperilaku, maka Anda melembutkannya dengan air panas. Sobek kutikula dan pasang penutupnya dengan air panas dan batu-batu besar. Dan batu-batu besar akan memastikan bahwa bagian bawahnya cukup kuat. Menunggu sampai rata, Peter terus memotong kulit kayu dengan hati-hati agar bisa dilembutkan dan dilipat untuk menciptakan lekukan lambung kapal yang sempurna. Mempertimbangkan ketinggian lambung kapal, jadi kita akan menggunakan sisa kulit kayu untuk menebusnya. Akan ada celah, tapi Peter tidak khawatir. Lagi pula, ada banyak sumber daya di alam liar. Terserah Peter untuk memanfaatkannya. Dia mengumpulkan semua akar keruh di lingkungan sekitar. Setelah mengikis kulit kayu dan membaptisnya dengan suhu tinggi, dia mendapatkan serat-serat akar yang tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, dia menjahit lambung kapal menjadi satu bagian dengan mempraktikkan keahliannya selama 10 tahun. Sisi lain dari lambung kapal juga dicetak. Anda bisa melihat bahwa Peter pasti sering berada di padang gurun saat masih muda. Lambung kapal ini memiliki ukuran yang tepat. Tetapi untuk membentuk lambung kapal secara keseluruhan, kami tidak hanya harus memotong kulit kayu yang berlebih. Saya harus mengebor lubang di lunas dan memasukkan pin. Dan kemudian untuk berjaga-jaga, akar yang direbus digunakan untuk mengamankannya. Setelah penguatan selesai, batu-batu besar itu bisa dilepas. Kano sudah dalam kondisi yang baik, tapi kita belum bisa meluncurkannya. Lagi pula, kano ini tidak memiliki haluan dan buritan. Itu semua bagian yang bengkok. Tidak mungkin melakukannya tanpa sedikit keahlian. Peter membelah kayu dari atas melalui sejumlah celah, menjaganya agar tetap terasa seperti terbelah dan tidak terbelah sama sekali. Kemudian dia menuangkan air panas 100 derajat ke atasnya untuk membuatnya lebih keras dan membengkokkannya. Setelah kering, busur diikatkan ke busur sampai ke akarnya untuk meningkatkan ketangguhan lambung kapal secara keseluruhan. Untuk menambah ketangguhan lambung kapal secara keseluruhan, perlu dipasang sederetan lunas ke bagian dalam. Untungnya, potongan-potongan itu sudah dilakukan sebelumnya. Jadi Peter tinggal memanaskan, melembutkan, dan mencetak potongan-potongan itu, lalu dia bisa dengan cepat beralih ke pemasangan. Untuk menjaga agar kapal baru tersebut tidak menjadi kapal yang tenggelam, Peter sekali lagi turun ke lapangan. Getah pohon cemara yang sudah mati ini mungkin terlihat seperti sampah bagi orang lain, tapi bagi Peter ini adalah bahan yang sempurna. Setelah melalui proses pemanasan dan penyaringan, ini adalah perekat alami yang sama efektifnya dengan aspal. Sebelum pisang raja mendingin, sebelum mendingin, ia menerapkannya pada lapisan lambung kapal. Dan ketika sudah kering, sampan buatan tangan ini sudah jadi. Bentuk lambung yang ramping memudahkan Peter mendayung.